ngomong nih sebentar nih. Ketawamu kayak iblis. Iblis ini yang ngasih makan teman-temanmu orang Islam di Indonesia, Dul. Iblis ini yang ngasih makan teman-teman kamu orang Islam itu, yang kere-kere itu, ya. Aduh. Gilbert itu dari awal itu memang dukung Anies banget ya, kelihatan banget dia dukung Anies. Wah, omongannya mau manis begini, melintir-melintir firman Tuhan semua, tai kucing semua. Yang dia ngomongkan tai kucing semua itu ya, zaman Gilbert itu. Dulu saya sungkan-sungkan, sekarang saya udah gak sungkan-sungkan ya, apalagi dia udah ngatain saya anak iblis ya. Wah, itu kesempatan saya ya buat menyerang dia, bukan saja hamba Tuhan, tapi secara pribadi juga ya. Kenapa? Itu tanda signal Tuhan buka, ya kan? Itu signal. Iya ini bener ya, geli dengar Gilbert klarifikasi. Ya, mau diklarifikasi apa? Sudah di depan mata jelas dia memang mendukung Anies kok, memang dia jilat pantatnya Anies kok. Mau apa lagi, ya kan? Hari ini saya senang ya, ternyata kita nih KSKI ya, ini ada yang ngomong nih sebentar nih. Ketawamu kayak iblis. Iblis ini yang ngasih makan teman-temanmu orang Islam di Indonesia, Dul. Iblis ini yang ngasih makan teman-teman kamu orang Islam itu, yang kere-kere itu, ya. Aduh. Bentar. Luar biasa ya. Gilbert itu dari awal itu memang dukung Anies banget ya, kelihatan banget dia dukung Anies. Wah, omongannya mau manis begini, melintir-melintir firman Tuhan semua, tai kucing semua. Yang dia ngomongkan tai kucing semua itu ya, zaman Gilbert itu. Dulu saya sungkan-sungkan, sekarang saya udah gak sungkan-sungkan ya, apalagi dia udah ngatain saya anak iblis ya. Wah, itu kesempatan saya ya buat menyerang dia, bukan saja hamba Tuhan, tapi secara pribadi juga ya. Kenapa? Itu tanda signal Tuhan buka, ya kan? Itu signal. Iya ini bener ya, geli dengar Gilbert klarifikasi. Ya, mau diklarifikasi apa? Sudah di depan mata jelas dia memang mendukung Anies kok, memang dia jilat pantatnya Anies kok. Mau apa lagi, ya kan? Ya kan, Gilbert diurapi oleh Anies, ya diurapi dengan tainya Anies, kayak kace diurapi tainya Napoleon. Aduh. Aduh. Ini ada yang menghakimi saya katanya, biarin aja orang tampak muka aja nggak berani kok. Ya. Kamu kalau nggak tampak muka nggak usah menghakimi saya, ya kan? Nggak punya titit, nggak punya titit. Tertawa jahat. Orang-orang Islam itu ya berani kesini, berani ngoceh-ngoceh, nggak berani tampak muka. Katanya mayoritas, ya itu tadi ya. Aja kan nggak berani ditampilkan mukanya kan, terlalu pengecut kan. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang nggak berani di gambar mukanya, alasannya karena zaman itu nulis aja nggak bisa. Orang nulis sama orang gambar itu beda, dasar kiai-kiai pada tolol ya. Karena memang hoax ya, memang hoax, nggak pernah ada ya. Drama Yuswa Tewu sama Saifuddin, dua-duanya pesina semua kok. Dua-duanya pesina semua, sama aja. Ya itu tadi ya, mereka jelek-jelekin saya, ngeroyok saya, akhirnya mereka saling gigit sendiri ya, saling gigit sendiri sekarang. Nah, itu ya, makanya saudara kalau di ini orang itu jangan balas. Akhirnya kan Tuhan bela saya kan, mereka saling gigit sendiri kan.
duitnya dimakan Saifuddin, nyalakannya Yosua Tewunya dasarnya cabul. Tapi Saifuddinnya nggak nyadar kalau dia juga cabul juga. Sama-sama pendeta cabul ini dua-duanya. Oh, Saifuddin bukan pendeta ya, Saifuddin bukan pendeta. Freelance ya. Ya, bukan pendeta dia, nggak pernah ditahbiskan dimanapun. Iya, memang nggak pernah ada ya. Nah, bentar. Pak KC di penjara kasusnya, oh enggak, dipolitisnya cuma sama Yosua Tewu, tapi sama si Komarudin, pengacaranya KC, pengacaranya Saifuddin. Ya, kenapa Yahya Waloni kena 5 bulan, KC kena 10 tahun? Karena pengacaranya jahat. Kan dari awal saya sudah bilang, habis nanti KC. Sudah saya bilang, ya kan. Saya itu kalau ngomong itu enggak bercanda ya. Kira saya ini apaan, ya kan. Saya enggak main-main ya. Saya kalau ngomong itu enggak main-main saya kalau ngomong. Kena itu kejadian. Karena pengacaranya tolol, ya. Orang mau dibelain sama internasional nggak mau. Sekarang malah teriak-teriak internasional. Apakah Saifuddin ke Mahkamah Internasional belain KC? Nggak mungkin, nggak ada. Bohong. Kamu ditipu Saifuddin kok mau. Apalagi Tony Bastaman, Omdo, nggak ada lagi. Itu golongan orang-orang Omdo semua itu. Aduh. Bukan sok pamer ya. Kalau kita itu di sini iya enggak kayak Pak Santi Amar. Gimana Pak jalan enggak. Jelas ini orang jelas ini Pak Santi Amar. Banyak orang mau fitnah Pak Santi Amar ya, kasihan Pak Santi Amar difitnah sana sini ya. Difitnah sana sini orang iri ya dengan posisinya Pak Santi Amar. Dikira Pak Santi Amar dapat duit. Enggak loh, malah nombok loh. Itu malah sampai akhirnya Pak Putih ikutin nombokin dari hasil pertaniannya loh buat nombokin Galarua karena ada beberapa dana yang tidak bisa dikeluarkan tanpa persetujuan rame-rame dan waktu mau ditanyain pada nggak setuju, pada takut. Akhirnya nombok. Padahal cuma tinggal tanda tangan berempat, yang penting tanggung jawab kan duitnya keluar boleh, tapi pada takut nggak berani. Akhirnya Mas Santi nombok. Kasihan. Malah nombok loh, anak jangan banyak yang orang iri sama Santi Amer ya, dikira duitnya banyak Santi Amer. Oh iya memang duitnya banyak, tapi kan bukan duitnya dia dan dia nggak bisa sembarangan keluar duit. Akhirnya nombokin itu ya dari pertanian segala macam. Kalau nggak pergi kemana-mana. Kemarin ke Malang untung ada yang biayain ya, ada yang bayarin ya. Habis banyak kemarin. Dan untung ada tinggalnya di rumahnya Pak Khairul ya, di rumah singgahnya Pak Khairul ya Pak Santi Amar ya. Enggak, kita nginap di ini dua hari kita nginap di Karangploso, anu itu, anunya Junior Tobing. Oh, mes. Terus 1 hari di Malang Selatan di desa Budi Harjo. Purwoharjo. Di situ kita jadi nggak nginap di ini. Kita mau bikin rumah buat di Malang itu rumah serbaguna, kudu survei lagi loh Pak. Oh gitu ya. Sama perizinannya mesti bantu ngurusin loh Pak itu. Bagus. Jadi kita di sana itu Pak memang bikin itu desa menjadi role model gitu ya, role model desa yang artian dalam artian yang arti luas ya, dalam hal Pancasilanya, di dalam hal ya everything lah, bukan hanya aspek ekonominya ya, sosial budayanya juga gitu. Itu yang lagi kita garap dengan Pak Alex Siti sama Bu Pipin. Dia ngomong, Pak Paul tahu saya nyinggung Pak Saifuddin, beliau tidak pernah nyinggung Pak Paul, dia memberikan kebenaran kepada agama. Oh bukan, Saifuddin itu tidak memberikan kebenaran kepada agama seberang. Saifuddin itu sedang menjelek-jelekan Islam supaya dia dapat suaka di Amerika. Harus tahu bedanya. Ngawur. Makanya ya saya apa yang Saifuddin tuduhkan kepada saya akhirnya berbalik kepada dia sendiri. Saya kan cuma tinggal ngeletekin aja. Nah, itu nanti yang desa Malang itu nanti Pak Santamir saya mau datang lagi ke sana supaya rumah serbagunanya itu bisa juga dipakai buat training Pancasila. Iya. Gitu? Ya. Jadi cari tanah yang bagus Pak, yang ideal yang bagus. Nah, tanya mereka kira-kira di mana supaya
Nanti di rumah serbaguna itu di atasnya dikasih mes Pak, kasih kamar-kamar. Supaya bisa. Mana itu Pak Paul? Di desanya tanya Pak Khairul Anwar kemarin, meetingnya kemarin jadi di mana? Ya. Kan mereka mau bikin. Saya bilang kalau mau bikin serbaguna nanti bikin mes sekalian. Mungkin biayanya bisa habis 200-an juta kali itu Pak. Iya, iya. Tapi saya kira penting Pak, karena tadi bikin koperasi sekalian di sana. Iya. Ya nanti itu biar kerja sama Damar Kasih dengan Gelarwa lagi sama timnya sana, timnya Malang. Tapi kemarin ini ya fitnahannya ke Malang akhirnya selesai juga ya. Pada dicopotin YouTube-nya yang ngatain hoax itu, yang 3 desa itu akhirnya pada di take down semua ya, pada take down masing-masing. Sebetulnya kalau yang mau datang, kayak kemarin ada pendeta dari Kudus ya, telepon aja janjian nanti sama Pak Santiamer kalau Anda pengen membuktikan itu ada apa enggak. Iya, iya. Ya, tapi kalau datang jangan cuma datang nyumbang. Kalau kamu cuma datang edan gue. Nyumbang ya, udah diantar temen-temen cuma datang tak cuma mau membuktikan kebenaran. Ya fakta, kalau udah begitu terpanggil ya nyumbang, jangan kayak untuk tujuannya ngeritik buat apa. Tapi walaupun gitu kita layani, monggo gitu kan. Iya. Nggak masalah gitu. Ada lagi cuma buat bikin konten saja itu kemarin kan, diusir mau dikasih mau dipakai parang diusir. Kasihan. Mas Tandiaman aja baru tahu ya. Saya aja diceritain ya, itu ada saksinya itu ya. Saya sampai, "Wis, jangan pakai parang nanti kamu jangan loh dikira kita ngancem nanti." Tapi nggak ngaku dia Pak. Diusir dong, saksinya banyak. Dia nggak ngaku, itu yang pertama saya justru yang kesana, bukan si Paul, dia bilang gitu. Dia nggak ngaku. Diusir pakai parang ya, dia diusir pakai parang karena dianggap memfitnah gitu ya. Marah orang sananya marah ya. Orang kita lagi di sana pikirnya nggak bahaya, sana lagi adu wani ya, dia malah expose jualan-jualan sambil kritik-kritik kita, sambil jelek-jelekan ya. Mereka lagi seneng baru tadi dikasih traktor, dikasih alat-alat semuanya. Ini malah jelek-jelekan. Samperin, dikasih parang begitu. Jangan pakai parang nanti dikira kamu ngancam nanti. Dia sudah jengkel sih Pak. Pak Khairulnya itu jengkel Pak. Waduh, sampai jengkel. Jangan nanti kamu dikira, karena terlalu banyak fitnahannya. Sana sini ya, YouTubers ya semua ya, tapi katanya beberapa sudah di take down sendiri mereka. Makanya tinggal datang aja, datang ketemu Khairul, temukan orangnya. Kayak kita kan kemarin datang, begitu cocok, duitnya turun, gitu ya. Kita mah nggak main-main ya. Kita mah nggak main-main, nggak cuma nyinyir. Kita kalau nyinyir beneran ya, tapi begitu kita bantu beneran. Anda kan sekarang membuktikan sendiri kan, jadi terbukti kan, KCS kita mau bantu beneran, ya kan, tapi kan dihalang-halangin. Anda kita di sini kalau ngomong cuma ngoceh-ngoceh enggak ya, kalau kita iya bener, enggak. Dan kita kalau mau bantu beneran, ya. Ada beberapa yang tanya, kalau kita rasa kita nggak sanggup bantu, kita bilang nggak sanggup bantu, ya. Jadi kita nggak cuman ngomong doang, ya. Nggak cuma ngomong doang, nggak cuma bikin konten doang, bener. Ya kita bukan bikin konten doang. Karena konten ini dibandingkan dengan hasilnya lebih besar hasilnya yang kita berdayakan buat masyarakat ini. Ya. Dan kita mau supaya konten ini berguna, membangun opini. Karena konten kita ini diawasi oleh negara. Ya. Dan saya berharap Anda semua bisa terlibat ya, terlibat serta. Kita ini akan mau bikin Yayasan Munpaki sekarang untuk menolong orang-orang sama Kristen. Ya, Yayasan Munpaki ini bikin koperasi. Anggotanya ya tadi yang di Malang, yang di Jakarta, para diaken udah 300 tuh. Untuk ruangan tolong menolong. Ya, sebentar ini kita dengarkan rakyat.